Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 653, Berlebihan dalam Penindasan. Teknik tingkat kaisar adalah harta yang sangat berharga. Bahkan versi tidak lengkap pun cukup untuk disebut sebagai harta yang tak ternilai. Bagi siapapun yang bisa memahami wawasan dari seorang dewa kekaisaran dalam teknik ini, nilainya tak terhingga. Teknik ilahi cakram kegelapan adalah ilmu yang Luo Xiu berikan kepada Xiao Jiangming dulu. Teknik itu hanya cukup untuk mencapai tingkat dewa iblis karena keterbatasan kekuatannya. Setelah tertangkap dan dibawa ke dunia atas, mudah bagi orang-orang untuk menyadari keunikan teknik yang dia latih. Dari pemuda itu, Luo Xiu mendapatkan beberapa informasi penting. Pertama, mereka telah menyelidiki ingatan Xiao Jiangming, yang berarti mereka telah memperoleh versi tidak lengkap dari teknik ilahi cakram kegelapan. Selain itu, dari ingatan tersebut, mereka juga pasti tahu bahwa Luo Xiu adalah orang yang mengajarkan teknik itu pada Xiao Jiangming. Ini berarti, jika Luo Xiu melakukan gerakan mencurigakan, kemungkinan besar akan menarik perhatian para ahli dunia atas, menjadikannya sasaran empuk. Namun, dengan Xiao Jiangming tepat di hadapannya, Luo Xiu tidak mungkin berpangku tangan. Di dunia bela diri, mereka yang mencapai tingkatannya adalah orang-orang yang keras hati dan teguh pendirian. Namun, Luo Xiu memiliki prinsip, ia bisa keras pada musuh dan dirinya sendiri, tetapi tidak terhadap orang-orang yang ia pedulikan. Meskipun dia tahu bahwa menyelamatkan Xiao Jiangming akan mengeksposnya, ia harus melakukannya. Jika tidak, itu akan menjadi pengkhianatan pada prinsipnya, menimbulkan celah dalam hatinya dan mempengaruhi perkembangan jalan bela dirinya. Di sekelilingnya, semua orang membahas teknik ilahi cakram kegelapan. Konon, jika teknik ini dipelajari hingga sempurna, hukum kematian dapat mencapai tingkat ke-10, menggunakan hukum tingkat tertinggi untuk mencapai kekuatan seorang dewa kekaisaran. Ini adalah kekuatan luar biasa yang hampir mencapai puncak dari seluruh alam semesta. Selanjutnya, semua mata tertuju pada pemuda itu. Jelas, dengan usianya yang muda dan tingkatannya yang telah mencapai tahap akhir Dewa Raja, dia pasti seorang jenius dari dunia atas. Tujuannya membawa Xiao Jiangming yang telah mempelajari teknik ini tentu memancing banyak pertanyaan. Pemuda itu tersenyum puas, senang melihat rasa penasaran semua orang. Lalu, dia melambaikan tangannya, dan sebuah proyeksi manusia muncul di depan semua orang. Saya ikut serta dalam pertemuan ini dengan satu tujuan, mencari bantuan Anda semua untuk menemukan orang ini. Sebagai imbalannya, siapapun yang dapat memberikan petunjuk tentang keberadaannya akan menerima versi tidak lengkap dari teknik ilahi cakram kegelapan, ujarnya, mengungkapkan tujuan sebenarnya. Sekeliling seketika memandang proyeksi sosok manusia tersebut, sementara mata Luo Xiu sedikit menyipit karena orang dalam proyeksi itu tak lain adalah dirinya sendiri. Beruntung, baik di alam bintang surgawi maupun alam kunlun, Luo Xiu belum pernah memperlihatkan wujud aslinya, selalu menampilkan dua manifestasi tubuh reinkarnasi. Semua orang di ruangan itu langsung menggunakan slip giok untuk merekam sosok ini. Bahkan seorang dewa kekaisaran akan tergoda oleh teknik tingkat kaisar, karena wawasan yang terkandung di dalamnya dapat membawa manfaat luar biasa sepanjang hidup. Jika saya bisa mendapatkan teknik ini, mungkin saya bisa mencapai tingkat dewa raja dalam hidup saya, gumam Ying Wucheng dengan kagum. Teknik setingkat ini bukan untuk kita miliki. Bahkan jika kita mendapatkannya, mungkin belum sempat mempelajarinya kita sudah terbunuh, balas Dewi Wurong dengan pandangan realistis. Haha, bagaimanapun, ini adalah kesempatan. Jika kita berhasil menemukan orang ini, dengan statusnya sebagai jenius dari dunia atas, dia tidak akan menipu kita dan mungkin akan benar-benar memberikan tekniknya, tambah Ying Wucheng sambil mencatat wujud Luo Xiu. Setelah mengutarakan tujuannya, pemuda itu kembali melambaikan tangannya, memasukkan Xiao Jiangming ke dalam sebuah artefak. Dari awal hingga akhir, Xiao Jiangming tidak bisa melawan, bahkan tidak bisa berbicara, sepenuhnya berada di bawah kendali. Luo Xiu merasakan amarahnya memuncak. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa membiarkan rasa ini menguasainya akan membahayakan misinya. Banyak orang bijak yang mengatakan, hidup tanpa penyesalan adalah ilusi. Meski begitu, banyak orang mengejar kehidupan tanpa penyesalan, tetapi dalam rentang kehidupan yang panjang, siapa yang bisa sungguh-sungguh menghindari penyesalan? Luo Xiu tak yakin apakah ia merasa menyesal atau bersalah. Yang jelas, perasaan bersalahnya terhadap Xiao Jiangming dan Jia Ziyan semakin dalam. Anak-anak yang telah mengalami begitu banyak penderitaan ini kembali terlibat dalam masalah karenanya. Walau dipenuhi amarah, Luo Xiu tahu bahwa tidak mungkin menyerang sekarang. Jika semua dewa raja di sini berbalik menyerangnya, tidak peduli seberapa kuatnya dia, ia tak akan bisa selamat. Pertemuan dagang itu berlanjut, tapi Luo Xiu tak lagi memperhatikan apa yang ditawarkan orang-orang lain. Kesadarannya sepenuhnya terfokus pada pemuda dari dunia atas itu, meskipun ia tetap menjaga batas agar tidak dicurigai. Saudara Ye, tiba-tiba, suara Ying Wucheng mengalihkan perhatiannya. Ada apa? Luo Xiu, yang pikirannya tersita, mengerutkan kening.
Sebagian besar dari kita sudah menyelesaikan transaksi. Aku dan Dewi Yurong juga sudah selesai. Sesuai aturan, kau juga harus menawarkan satu barang untuk ditukar, kata Ying Wucheng, memperhatikan bahwa Luo Xiu sempat kehilangan konsentrasi. Luo Xiu memiliki banyak barang berharga, tetapi tidak mungkin ia menunjukkan yang paling penting. Memilih sejenak, ia akhirnya mengeluarkan sebuah cakram bulat. Ini adalah cakram formasi tingkat 8, katanya sambil melemparnya ke udara. Cakram itu melayang di atas ruangan. Mendengar bahwa itu adalah cakram formasi tingkat 8, beberapa dewa raja menengah dan awal menunjukkan ketertarikan, tetapi mereka yang berada di tahap akhir dan lebih tinggi mengalihkan pandangan mereka. Cakram ini mengandung formasi pembunuh tingkat 8, yang memanfaatkan hukum ruang tingkat kelima, lanjut Luo Xiu. Apa? Hukum ruang tingkat kelima? Kata-kata ini segera mengejutkan para dewa raja yang sebelumnya tidak terlalu peduli. Bahkan dua pemuda dari dunia atas meliriknya dengan ekspresi terkejut. Saya yakin kalian semua tahu bahwa hukum tingkat kelima biasanya hanya bisa dikuasai oleh ahli setengah dewa kaisar. Dengan hukum ruang yang merupakan salah satu hukum tertinggi, cakram ini bahkan sebanding dengan formasi tingkat 9. Dengan pernyataan ini, Luo Xiu berhenti menjelaskan. Ia tahu semua orang menyadari nilai cakram itu. Saya menukarkan cakram ini dengan bahan obat tingkat 8 atau 9, kata Luo Xiu. Hehe, tak kusangka bisa menemukan barang seperti ini di dunia bawah. Saya akan menawarnya dengan 100 batang bahan obat tingkat 8, kata pemuda dari dunia atas. Orang-orang yang semula berminat menjadi ragu karena tawaran ini. 100 batang bahan obat untuk cakram dengan hukum ruang tingkat kelima terasa terlalu murah. Namun, banyak dari mereka ragu untuk menentang pemuda dunia atas ini. Pemuda itu menunjukkan senyum puas, mengulurkan tangannya untuk mengambil cakram itu, merasa bahwa Luo Xiu yang hanya seorang dewa raja awal adalah seseorang yang mudah ditindas. Luo Xiu menahan amarahnya. Ying Wucheng di sebelahnya menarik lengannya dan berbisik, tahan dulu, saudara Ye. Orang ini berpengaruh besar. Dalam sekejap, pemuda itu sudah mengambil cakram itu dan melemparkan sebuah cincin penyimpanan ke arah Luo Xiu seperti memberikan sumbangan. Luo Xiu memeriksa isinya, dan meskipun ada 100 batang bahan obat tingkat 8, sebagian besar adalah kualitas rendah. Hanya 2 atau 3 di antaranya yang bisa digunakan sebagai bahan utama dalam pembuatan pil, sisanya hanya bahan pendukung. Melihat isi cincinnya, Luo Xiu malah tersenyum tipis, bukan karena senang, tetapi karena tanda amarah yang segera akan meledak. Semakin tenang dia, semakin mengerikan kemarahannya nanti. Cakram yang nilainya setidaknya 300 bahan obat kau tukar hanya dengan 100 batang bahan obat murahan. Ini membuatku hanya semakin ingin membunuhmu. Luo Xiu menyimpan cincin itu sambil memandang pemuda itu dengan tenang, tapi dalam diam, amarahnya terasa seperti binatang buas kuno yang bersiap menyerang. Pemuda itu sedikit mengerutkan kening, sekejap saja pandangan Luo Xiu membuatnya merasakan kedinginan di punggungnya. Meskipun perasaan itu hanya sebentar, apakah mungkin ia salah melihat? Liu Tianlu, kau sedikit terlalu berlebihan, komentar rekan perempuan dari dunia atas yang bersama pemuda itu. Dan jika aku berlebihan, lalu apa? Liu Tianlu menatap Luo Xiu dengan tatapan merendahkan. Seorang dewa raja awal hanya serangga yang bisa kubunuh seketika. Bersambung.